breakdown fokus presentasi saya. Pertama, kita akan mengenal interface NVivo itu seperti apa. Khususnya NVivo 12 ini versi terbaru ya. Kemudian bagaimana memulai project atau membuka an existing project ya. Ini ATA ini harusnya atau ya. Sebentar saya edit. Atau oke. Buka project yang sudah ada ya. Kemudian bagaimana menyimpan sebuah proyek, kemudian mengimpor data ke NVivo, membuat coding ya, menggunakan beberapa fungsi searching di situ ya. Kemudian bagaimana menutup project yang sudah kita bikin. Kemudian karena kemarin ada yang nanya ya, bagaimana mengelola literature review, nanti juga saya perkenalkan ringkas ya, bagaimana mengelola literature review menggunakan NVivo. Oke, kita mulai dulu dengan apa itu NVivo ya. Jadi NVivo adalah semacam software, memang software ya untuk membantu kita mengorganisir dan menganalisis data penelitian, terutama data kualitatif. Jadi awalnya NVivo ini software yang lebih banyak dikenal oleh peneliti kualitatif. Tapi perkembangan terakhir di NVivo itu saya lihat juga sudah bisa untuk data-data kuantitatif, ya, termasuk juga mengimpor data SPSS, which is saya sendiri sebenarnya masih belajar untuk kuantitatif data itu, karena saya basically I'm a qualitative researcher, jadi saya menggunakan NVivo ini lebih banyak untuk data-data kualitatif saya, seperti data wawancara, ya, data focus group discussion, gitu kan, dan data-data kualitatif lainnya. Jadi terus terang untuk yang kuantitatif sendiri, saya masih coba belajar memahaminya gitu. Jadi saya akan lebih fokus ke qualitative data dalam presentasi ini. Kemudian juga kita bisa gunakan sebenarnya NVivo ini untuk organize literature review kita. Oke, itu secara umum ya, software yang bisa membantu kita mengorganize dan menganalisis data. Oke, kalau kita bicara data kualitatif, dulu sebelum ada software seperti NVivo ini, para peneliti kualitatif biasanya melakukan analisis secara manual ya. Ini proses coding ya sebenarnya ya. Jadi ini kan data wawancara setelah ditranskrip, ya kan. Kemudian biasanya untuk memahami hasil wawancara itu peneliti harus membaca secara detail. Kemudian ketika ketemu satu tema tertentu ya dia biasanya menggunakan mungkin spidol atau apa namanya ini dengan melakukan highlighting ya, warna-warni seperti ini ya, stabilo ya, dengan stabilo kuning, merah atau yang lain sesuai tema-tema yang dia temukan. Terus melakukan catatan-catatan pinggir di kanan kiri ya. Kemudian melihat hubungan masing-masing tema ini ya, ada tulisan garisan-garisan seperti ini. Nah ini manual ya, manual sebelum ada software. Dan kalau kita lakukan manual seperti ini tentu banyak kelemahan ya. Pertama dia bisa hilang ya, namanya catatan manual kan. Kemudian kerjaannya menjadi akan complicated ya. Gambarnya kira-kira seperti ini kalau kita lakukan manual. Bayangkan kita punya banyak literature review yang sudah kita print out di sekitar kita, ada transkrip wawancara dan segala macam, sehingga pusing ya melakukan analisis data kualitatif itu. Makanya ada sebagian orang yang tidak suka penelitian kualitatif karena data-datanya bisa sangat banyak ya. Tidak bisa pusing. Beda dengan kualitatif, itu statistik. Ya, misalnya kan ada software yang bisa membantu menganalisa data dengan cepat. Nah, sampai kemudian orang menemukan software untuk kualitatif sendiri, yaitu yang disebut, yang dikenal dengan NVivo itu. Dan saya menggunakan NVivo untuk tesis saya tahun 2011 sampai 2015 itu. Jadi saya pulang 2015, itu masih NVivo versi 9 kalau nggak salah ya. Nah, sekarang sudah versi 12. Jadi di versi 12 ini ada beberapa fitur baru yang ditambahkan oleh NVivo. Nanti kita lihat. Oke. Nah, balik ke qualitative data analysis, biasanya step-stepnya di kualitatif itu, setelah kita ngumpulin data dengan wawancara atau dengan dokumen gitu ya, dokumen analisis ya, kita mengumpulkan dokumen-dokumen tertentu, wawancara atau focus group discussion gitu ya. Nah, kita akan melakukan coding ya. Ya, coding itu intinya kita melakukan analisis tematik ya, terkait data-data yang kita kumpulkan. Nah, setelah itu kita lihat
polanya dari coding ini, apa polanya. Pola dari data itu kita kemudian cari hubungan satu data dengan data yang lain sampai kemudian kita memiliki finding ya, dan conclusion. Nah, tadinya kita lakukan secara manual. Proses manual inilah kemudian yang nanti dibantu oleh software ini. Oke, nanti kita tunjukkan contohnya gitu. Namun demikian perlu diingat bahwa NVivo hanyalah alat, Ibu Bapak. Dia hanyalah tool to facilitate the researcher thinking. Alat membantu kita berpikir, so it does not do the thinking for the researcher itself. Jadi dia tidaklah kemudian menggantikan peneliti dalam berpikir. Ya, artinya dia tidak bisa menganalisa sendiri, tetap majornya itu role yang melakukan role analisis yang utama itu adalah peneliti. Tapi NVivo membantu proses itu, dia memfasilitasinya. Oke. Nah, apa langkah-langkah yang harus dilakukan? Langkah awal tentu Ibu Bapak harus download dan install NVivo versi terbaru. Ini saya kasih linknya, ya. Saya kasih link ya. Nah, nanti dia ada dua versi ya, ada versi premium dan versi trial. Nah, premium berarti berbayar, itu lumayan mahal ya. Tapi untuk latihan saya pikir Bapak Ibu silahkan di-download aja versi trial. Saya pikir berapa lama ya? 2 minggu kalau nggak salah. Atau lebih nanti silahkan dicek. Intinya terbatas masa pemakaiannya. Dan pilih nanti yang 64 bit ini. Versi 32 kayaknya tidak akan lagi dipakai. Download dan install yang 64 bit. Ya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan asumsi sekarang Ibu Bapak sudah download ini ya. Tempat downloadnya sekali lagi ini saya tunjukkan. Setelah Bapak masuk ke link itu, nanti pilih yang trial ini Ibu Bapak. Trial NVivo ini. Ikuti aja prosesnya, ya kan? Trial NVivo, diikuti prosesnya, tentu di-download dulu. Setelah itu di-install ya, sampai nanti terinstall di laptop kita masing-masing. Dan softwarenya cukup berat ya, jadi pastikan laptopnya itu kapasitas memorinya cukup ya untuk install software ini. Saya nggak tahu persis, mungkin hampir lebih setengah giga kalau nggak salah software ini. Jadi cukup berat di laptop kita. Gitu. Jadi klik aja try NVivo ini, ikuti prosedurnya ini. Try NVivo katanya kan. Ikuti aja Ibu Bapak. Ya, pilih misalnya start trial, dan seterusnya nanti akan dibawanya kita ke tempat untuk mendownload. Gitu. Nah, sekarang saya anggap sekarang kita udah download ya, sekarang akan saya peragakan bagaimana cara menggunakannya. Oke. Nah, kalau sudah terdownload, nanti di laptop kita ada gambar ini, icon ini, tinggal untuk memulainya tentu kita buka dengan klik 2 kali. Nah, karena dia agak berat, dan sebagaimana sering saya bilang di presentasi sebelumnya, laptop ini sudah agak tua ya. Mohon maaf, jadi agak lambat sedikit, mohon bersabar sampai dia terbuka gitu ya. Nah, ini mulai terbuka. Ya, here we go. Jadi ini NVivo versi 12. Tunggu dia open. Ya. Agak lama ya. Oke, nah ini. Nah, ketika baru pertama kali dibuka, nanti dia muncul. Sekarang saya karena masih memakai yang 32 bit version katanya, boleh diingatkan ini. We notice you are running 32 bit katanya, silakan update ke yang 64 ya. Karena yang 32 ini sebentar lagi katanya nggak akan disupport. Notifikasi dia. Nah, kalau kita udah buka, nanti kalau kita udah punya project sebelumnya itu kelihatan di sini, artinya kita sudah pernah kerja dengan Vivo, akan ada di sini, tinggal kita klik.
Nah, tapi kalau misalnya belum, tentu ini masih kosong. Nah, di sini ada blank project. Nah, bisa klik blank project itu nanti. Atau kalau Ibu mau mempelajari sampel project yang sudah ada, klik di sini. Ini contoh yang sudah ada, kayak mana cara orang membuatnya, bisa ada di situ. Ya kan? Nah, ini ada beberapa tutorial juga yang bisa klik. Bisa belajar, bisa NVivo quick step tutorial. Ada tutorialnya juga ada di sini, bisa belajar sendiri nanti di sini. Ya kan, sebelum memulai, belajar dulu sendiri gitu ya. Nah, silakan dieksplor beberapa video yang dia siapkan di sebelah kanan ini. Nah, ini mesti terkonek ke internet Ibu Bapak. Saat membuka video ini harus connect ke internet biar bisa nonton. Nah, sekarang anggap Ibu Bapak misalnya sudah selesai menonton video ini, kalaupun enggak juga nggak apa-apa, karena itu optional saja. Nah, sekarang bagaimana membuka sebuah project? Tentu kita klik ini, open, open blank project ini. Jadi klik blank project, berarti new berarti kan. Ya, kita klik. Nah, kita kasih judulnya apa? Kalau misalnya kita penelitian, mungkin judul penelitian kita di situ, ya kan? Kalau kita punya project tertentu, silakan bikin. Kalau saya bikin aja misalnya sekarang, contoh misalnya workshop, online workshop ya, kasih nama ya, research and publication kan, RNP, seperti itu namanya. Ini cuma ini aja kan, cuma contoh ya. Nah, deskripsi ya, itu opsional, boleh ditambahkan. Misalnya ya, ini adalah kelas online tentang dan seterusnya ya, ditambahin aja. Kalaupun nggak apa-apa gitu ya. Nah, kemudian ini file name ini mau ditaruh di mana gitu ya. Ini tempat menyimpannya di mana. Mau di folder tertentu atau mau di D saja. Itu kita bisa atur di browse ini. Ya kan? Kita atur, saya taruh aja di D ya. Di D ini. Kalau mau spesifik, boleh juga di satu folder gitu ya, terserah. Silakan. Kita yang milih gitu tempat nyimpannya di mana. Kalau udah oke, tinggal oke. Nah, kita tunggu dia membuka interface-nya ya, bentuknya nanti kelihatan seperti apa. Oke. Sebentar. Jadi kecepatan kita bekerja di NVivo ini karena memang dia berat, softwarenya Ibu Bapak, itu tergantung nanti kapasitas laptop kita, termasuk kapasitas memori. Karena laptop saya hampir penuh, itu agak lambat ya. Kalau kapasitas laptop Ibu Bapak masih banyak, dan apalagi laptop-laptop terbaru, itu dia bisa cepat. Oke, Ibu Bapak, ini tampilannya ya Ibu Bapak ya. Ini sudah dibuka nih tampilan NVivo, udah bisa kita lihat. Nah, ini kalau kita lihat kan banyak sekali nih fitur-fiturnya gitu ya. Dan mungkin karena kita baru, ini akan kelihatan complicated gitu ya. Whether you are new to the skill, you will find all you need to write. Use cookies ya, agree aja ini. Oke. Baik, ini yang bagian ini kayak nge-link lagi ke video-video tertentu di internet. Ibu ini aja klik X kan aja biar nggak mengganggu. Nah, ini tampilannya sekarang tanpa gangguan itu. Nah, karena dia banyak sekali yang harus dipelajari, saya hanya akan fokus seperti yang saya bilang tadi itu. Pertama, bagaimana membuka sudah ya. Ya, kemudian nanti bagaimana memasukkan file ya dari luar ke dalam ini, import file. Jadi nanti saya akan fokus misalnya memperkenalkan import ini, fasilitas import ini. Kemudian juga akan fokus bagaimana membangun coding atau melakukan coding terhadap data kita. Jadi saya akan lebih banyak bicara nih import, kemudian coding, karena dua poin ini yang paling penting. Nah, kemudian terakhir nanti ada, bukan terakhir ya, salah satunya juga ada yang ini, data ini. Di mana ketika kita sudah mengimpor data, nanti file kita tuh kelihatannya di sini. Ya, di folder data ini. Jadi, import, data, dan coding, tiga itu. Nah, sebagaimana Ibu Bapak lihat, ini yang lain-lain itu banyak sekali sekarang fitur-fitur add-on dari NVivo ya. Dia bisa nge-link ke SurveyMonkey, ke Qualtrics, ke SPSS juga gitu ya, ke EndNote dan juga ke Mendeley. Nah, nanti karena ada yang nanya kemarin, walaupun awalnya saya tidak berencana untuk menerangkan ini, tapi
saya akan juga terangkan terakhir nanti bagaimana mengimpor database dari Mendeley ke sini, sehingga kita bisa melakukan literature review melalui NVivo. Baik, nah sekarang kita akan belajar bagaimana mengimpor file. Ya, jadi kan tadi saya bilang bahwa saya akan fokus ke penelitian kualitatif. Kalau penelitian kualitatif, kita berarti kita punya beberapa data kualitatif seperti wawancara, ya wawancara. Nah, misalnya sekarang saya sudah siapkan beberapa file saya untuk diimpor. Sebentar, balik dulu ke ini. Ya, untuk impor itu kita tadi kan dari home di sini, kita klik impor ini. Nah, kita klik file ini, file. Nah, kita bisa kemudian cari mana file yang akan kita import ke NVivo. Nah, data yang bisa kita import itu hampir semua jenis file. Ya, mulai dari Word dokumen, Excel, PDF, image, bahkan juga video, itu bisa kita import ke NVivo. Ya, itu canggihnya NVivo itu, semua jenis file dia bisa import gitu ya. Kalau Mendeley malah hanya terbatas ke PDF ya kan, dan Word dokumen. Ya, video dia nggak bisa masuk. Tapi kalau ini video juga bisa masuk gitu. Nah, sekarang saya akan impor beberapa transkrip wawancara ya. Sebentar, ambil di file ini ya, di penelitian tahun 2018. Ini data penelitian ini. Nah, ini kan ada interview. Ini sudah, kalau wawancara kan nanti kita harus menuliskan ya, atau melakukan transkripsi terhadap wawancara kita kan. Nah, ini ada beberapa transkripsi yang sudah saya punya. Kemudian saya bisa insert ke sini dengan cara bisa menginsert semuanya pakai ini, pakai Ctrl A semua, ya, atau juga satu-satu terserah, sama seperti kita mengupload file di mana-mana, mirip-mirip caranya kan. Nah, sekarang saya akan import beberapa file di sini, mungkin sampai interview aja ya, interview ini transkrip semuanya. Import file sampai interview. Bentar nih. Oke. Lagi-lagi ini masalah kapasitas laptop ya. Ya, saya bawa ke bawah sampai situ aja ya. Nah, kemudian open, kemudian import. Setelah itu import ya. Nah, jadi beberapa file yang tadinya ada di laptop saya, sekarang sedang berproses berpindah ke NVivo. Nah, ini sedang proses di bawah nih. Sini. Nah, itu tadi kebetulan semua ini adalah filenya Word dokumen ya. Word dokumen. Nah, saya juga bisa import PDF misalnya ya. Ambil lagi file, kemudian saya cari PDF misalnya nih, kisi survei ya. Ya, import. Sekarang dia berproses. Ya, namanya bisa kita rubah. Kalau enggak ya udah biarkan aja. Nah, ini PDF. Gitu ya. Video pun bisa, video misalnya, audio pun bisa. Misalnya kalau mau file audio, sebentar saya pergi ke My Thesis tuh. Ada nggak file audio saya di sini? My Thesis data report. Oke, kebetulan tidak ada audio di dalam laptop saya. Sebentar. Coba saja search audio. Ya, kebetulan nggak ada audio di laptop saya. Nggak apa-apa.
kita cancel dulu. Jadi poinnya adalah ada banyak jenis data yang bisa kita gunakan di import ini. Nah, ini contoh aja nih, ada Word, ada PDF ya kan. Nah, setelah data penelitian kita masuk ke sini, kan kita kemudian harus melakukan analisis ya, seperti yang tadi saya bilang di sini. Ya, kita melakukan analisis dengan cara mengcoding. Kita melakukan thematic analisis persisnya di kualitatif. Di mana secara manual kita lakukan seperti ini kan. Ya. Nah, di NVivo kita lakukan melalui software gitu ya. Jadi misalnya kita mau menganalisis satu file dari interview 6 ini misalnya kan. Ya. Kita bisa klik 2 kali situ. Tapi by the way, ketika data kita sudah terimport ke NVivo, nanti ngelihatnya itu di sini Bu Pak, di data ini. Di data, kita klik yang tanda panahnya itu, kemudian ada file. Nah, dia adanya di sini. Ya, file gitu ya. Kalau klik datanya, kemudian nanti dia ada panah sebelah sini, file. Oke. Nah, kemudian kita ambil satu interview. Nah, kita buka dengan klik 2 kali. Nah, dia terbuka file interview ini sini gitu ya. Nah, kalau kita baca-baca interviewnya ini. Nah, ini contoh adalah interview saya. Penelitian saya waktu itu adalah melihat bagaimana guru menerapkan kurikulum 2013 di sekolah ya, di SMA. Jadi yang salah satu yang saya lihat itu adalah apa masalah yang dihadapi guru di sekolah gitu ya. Nah, kita baca-baca tentu ya. Kita baca-baca, ini baru perkenalan di awal. Ini penelitian dengan mahasiswa saya waktu itu. Ya. Jadi salah satu pertanyaan penelitiannya kan, what is the problem? Ya kan? Nah, karena kita itu sudah tahu pertanyaan penelitiannya, tentu itu bisa dijadikan tema. Ya. Jadi tema itu bisa top down ya. Top down itu artinya kita bisa mengklasifikasi finding kita berdasarkan tema yang sudah ada melalui riset question atau mungkin berdasarkan teori-teori yang kita baca gitu. Nah, saat kita membaca ini ya, kita bisa membangun tema itu dulu secara top down. Nah, kita pergi ke coding ini. Coding itu ada di codes. Codes kita klik, kemudian notes. Nah, kita bisa bikin tema baru dengan notes namanya problems. Ya, jadi problem atau teacher's problem. Bagaimana cara membuat tema baru itu dengan cara klik kanan di sini. Klik kanan, somewhere, jadi kita klik dulu notes, kemudian klik kanan. Kemudian new note. Nah, new notes karena kita ingin mencari tahu tema terkait teacher's problem, karena kita sudah mau fokus ke teacher's problem, kita bikin note sendiri. Kita oke kan. Nah, teacher's problem gitu ya. Nah, kemudian kita baca-baca manuskrip ini. Coba kita baca sedikit. Nah, coba baca kalimat ini, Bapak. Perhatikan mulai dari sini ya. Kemudian di scientific approach pun dia harus diterjemin atau dalam kita. Nah, jadi sepertinya 2 hal ini yang membedakan dan lebih menarik. Cuman kekurangannya mungkin jam pelajaran dikurangi Pak, 2 jam. Jadi biasanya 4 jam, 1 minggu ini cuma 2 jam. Nah, cuma tuntutannya ya siswa harus tinggi. Sepertinya kayak lebih tinggi, karena harus mengamati, melihat, seluruh. Nah, dari sini, sebagai peneliti kita lihat ini, bahwa jawaban ini terkait dengan problem yang dimiliki oleh guru, ya. Nah, dari sini sampai ke sini, yaitu masalah waktu mengajar yang sebelumnya 4 jam, sekarang dikurangi gitu. Nah, karena kita tahu ini ada tema baru terkait dengan waktu, ya, maka kemudian kita bisa klik teachers ini 2 kali, teachers problem itu, kita kemudian bikin ya di bawahnya, jadi di dalam teachers ini kita sebelumnya kita bawa dulu ya. Ini adalah problem yang dialami oleh siswa. Nah, caranya, jadi yang kalimat jawabannya ini kita drag, kita highlight dulu, kemudian kita drag ke sini, ke teachers problem ini.
Nah, jadi kalimat yang ini sudah masuk dia ke teacher's problem. Ya, nah ini dia. Hanya yang itu aja. Dan lebih menarik, kekurangannya mungkin jam pelajaran dikurangi Pak, 2 jam. Jadi biasanya cuma biasanya kan 4 jam 1 minggu, ini 2 jam. Ini kayak kutipan gitu. Sehingga nanti ini bisa kita kutip langsung dalam artikel kita. Ya. Nah, ini relate dengan teacher's problem gitu ya. Teacher's problem. Oke. Kemudian kita balik lagi ke interview tadi itu, yang klik di atas ini. Dan baca lagi ya. Apakah Pak sudah mempraktekkan? Biasanya kalau misalnya kan ya, saya menampilkan video, bla coba. Oke, belum lihat problem itu apa. Nah ini, coba perhatikan nih Bapak. Ketika dia bilang, karena ketika kita misalkan, kalau di sini kebetulan tingkat kemampuan siswa itu sangat drastis. Ada yang bisa, ada yang tidak. Dan ada yang diam. Jadi kadang hanya untuk memahami dasar aja, ada yang susah. Jadi ketidakmerataan di kelas itu membuat ada yang makin, jangankan bahasa Inggris, baru saja kadang makin susah gitu kan. Gitu ya. Nah ini juga kita lihat masalah nih. Masalahnya adalah ada perbedaan pendapat, perbedaan yang tajam antara satu siswa dengan siswa yang lain. Maka kalimat jawaban dari responden kita sampai ke sini, kita masukkan lagi ke dalam note teacher's problem itu dengan cara mendrag sampai ke sini. Oh, sebentar. Ya, mendrag. Kita sampai ada panah di teacher's problem itu kita lepas drag kita. Nah, sehingga kemudian kalimat yang itu juga udah pindah ke sini dia. Nah, ada 2 dia. Ada 2 data yang kita temukan terkait dengan teacher's problem gitu ya. Ya, teacher's problem. Nah, kalau misalnya kita klik yang di atasnya ini, nanti akan di-highlight bagian yang sudah kita kutip itu. Jadi kita tahu data itu berasal dari mana. Ini di-highlight kuningnya gitu ya. Ya. Nah, kalau kita balik, sekali lagi, kalau kita balik dengan manual, ini biasanya kita lakukan dengan cara tadi highlight pakai Stabilo tadi, Bu Bapak. Nah, sekarang dengan NVivo, dia lakukan secara otomatis. Dan ini tidak akan hilang. Ya, selama komputer kita tidak hancur, tidak akan hilang gitu ya, datanya akan tersimpan di NVivo, ya kan? Sehingga kita nggak perlu khawatir kehilangan data seperti yang kita lakukan secara manual. Gitu. Jadi note ini, Ibu Bapak, itu semacam folder gitu, atau tema lah, tema kalau kita melakukan analisa data kualitatif. Ya, jadi ini kita melakukan coding, kemudian di dalam coding itu ada tema-tema. Ya, salah satu temanya adalah terkait dengan teacher's problem gitu. Ya, kemudian kita baca-baca lagi gitu ya. Tantangan kalau kebetulan bla bla. Oke. Ini masih terkait masalah siswa dan anak-anak ya. Nih. Akhirnya kadang pun kita kosakatanya pun perbendaharaan kata sesuatu masih kurang bagus. Ya, ini misalnya. Ini masalah ya masih terkait skill anak-anak itu terkait kosakata. Ya, kalau kita menurut kita ini masih terkait problem, kita bawa lagi ke sini. Ya. Nah, dan seterusnya Ibu Bapak. Ini anggap kita udah selesai di satu manuskrip ya, maaf di satu transkrip. Nah, kita kemudian mau membaca manuskrip yang lain. Kita balik ke file tadi itu. Kita file lagi, tadi yang interview 6 ya, sekarang kita baca interview 7. Ya. Bentar, interview 8 lah, karena ini sudah di coding. Interview 8. Nah. Kita baca-baca. Nah, kalau ini coba kita lihat nih. Pertama, mungkin kegiatan pelatihan bisa mencapai semua. Ini kayak saran ya dari guru ya. Ya, belum dapat panggilan karena mungkin periode beberapa lagi.
Jadi intinya guru ini bersuara pelatihan dan kurikulum itu harus diperbanyak gitu. Nah, kalau kita menemukan satu data seperti ini, kita bisa balik ke coding tadi itu, kita tambahkan coding baru Ibu Bapak dengan cara mengklik kanan di sini kemudian new code. Berarti ini semacam teachers suggestion gitu ya. Nah, kita okekan. Jadi sudah ada 2 data di bawah ini, maksudnya dalam coding ini, yaitu saran guru memperbanyak penelitian. Nah, kita bawa ke sini. Bawa ke situ ya. Maka kalau kita klik ini hanya berisi tentang saran guru tadi menambah pelatihan untuk guru ini. Perlu kita pelatihan Pak gitu ya katanya. Teruskan bacanya. Kemudian mungkin maksudnya kok dikurangi jam, ini masih jam gitu ya. Jadi perbanyak jam. Ya, cuma juga sekarang di full day school apalagi gitu ya. Ya, cerita guru ya, susah ngajar sekarang waktunya panjang. Nah, kalau kita misalnya mau nganggap ini satu temuan lagi, sampai tentang full day school ini, kemudian sampai ke sini, kita masih drag lagi ke sini. Gitu. Nah, kita kan udah punya 2 tema ini Ibu Bapak dalam pengkodian ada teacher's problem. Ini kalau kita klik. Kemudian ada teacher suggestion. Ya. Nah, tema ini bisa kita bangun dari awal berdasarkan research question, ya, atau berdasarkan teori yang kita baca, atau dibangun bersamaan saat kita membaca hasil data kita gitu ya. Kalau teacher's problem kan saya bangun dari awal, tapi suggestion saya dapatkan dari jawaban dari partisipan gitu. Nah, saat kita kemudian telah punya data-data ini, dalam penelitian kualitatif, kita biasanya membaca ulang data yang kita temukan. Ini bisa kemudian kita bikin lagi anak temanya. Dari problem ini misalnya kan, ini, dia lebih menarik. Cuman kekurangannya mungkin jam pelajaran. Nah, ini bisa kita spesifikkan lagi Bapak. Jadi, yang ini, kita klik yang teacher's problem itu. Ya. Kemudian kita bisa klik kanan di situ. Kemudian kita bikin new note di bawah teacher's problem. Ya, dengan membuat kode baru, yaitu apa tadi, limited ya, teaching hours. Karena guru mengeluhkan waktu mengajar yang cuma 2 jam gitu. Kita oke kan? Ya. Oke. Ini otomatis disimpan ya. Nah, jadi di bawah teacher's problem ada limited teaching hours. Mana yang limited teaching hours? Yang ini, yang pertama ini. Nah, kita bisa kemudian pindahkan ini dari yang sebelumnya di teacher's problem, ini khusus lebih spesifik ke limited teaching hours sini dengan cara tadi. Sebentar kita blok, ya. Kemudian kita drag ini ke limited teaching hours. Gitu. Nah, bagaimana dengan ini? Karena kita misalkan kalau di sini kebetulan tingkat kemampuan siswa sangat drastis, ada yang bisa dan nah, apa kata kuncinya dari sini? Kita bisa bikin lagi di dalam teacher's problem itu, kita klik ini, ya, kemudian bikin new note, kita bikin kode baru. Saya pikir kata-katanya dalam bahasa Inggris adalah students, ya, diverse, ya, student diversity atau student diverse ability. Jadi kemampuan siswa yang beragam, kita okekan. Nah, dengan membaca coding ini, Ibu Bapak, kita udah tahu bahwa pertanyaan penelitian kita mulai terjawab. Apa masalah guru? Yaitu pertama, keterbatasan pengajaran, dengan kurikulum ini yang cuma 2 jam. Kemudian yang kedua, perbedaan kemampuan siswa yang sangat beragam. Nah, datanya kita dapat dari sini, ini bisa kita pindahkan ke dalam node student diverse ability. Nah, kalau kita klik itu, sekarang dia sendirian yang ini punya ini. Itu. Nah, itu proses kodifikasi di dalam NVivo ya dengan data kualitatif. Nah,
tentu bisa kita lanjutkan. Teacher suggestion ini apa saja. Tadi kalau di sini suggestion-nya, ada yang tidak. Jadi suggestion-nya, yang penelitian yang tambah, ini belum masuk ya, saya baca lagi ke sini. Nah, ini. Masukannya lebih ke nampaknya beban siswa itu pelajaran terlalu banyak. Walaupun jadinya akhirnya ya kayaknya nggak tahu juga sih, nggak maksimal. Semua mata pelajaran akhirnya mungkin sudah pintar, karena udah pintar, akhirnya kadang ya dia emang udah punya. Gitu. Ini mau bahasa interview kadang gitu ya Bapak ya. Jadi ini bisa kita coding nih, masukan beban siswa itu kan terlalu banyak. Dikurangi ya, jadi suggestion-nya, ini juga suggestion, ini kurangi. Kita blok, kemudian kita drag ini suggestion ini. Kemudian sudah ada 2 suggestion di situ ya. Udah 3 malah. Nah, suggestion ini bisa kita bikin lagi kode baru Ibu Bapak. Ya. Misalnya pertama kegiatan pelatihan. Nah, kita bisa new note ya, more training misalnya. Ya. Jadi si guru menyarankan lebih banyak training untuk mereka. Nah, yang ini kita bisa drag lagi lebih spesifik ke ya. Ini sama dengan mau saya juga. Oke. Kemudian kita drag ke more training. Cara masuk dia ke situ. Kemudian kalau ini apa katanya? Bus full day school Pak. Itu akhirnya anak suruh pulang mungkin sampai rumah. Nah, jadi ini masalah jam ya. Jadi, saran dari guru kita bisa coding. Ya apa ya? Kurangi jam pelajaran ya. Berarti reduce learning atau schooling hours. Karena itu yang terimply dari kalimatnya dia ya, kurangi jam sekolah gitu, anak capek katanya kan. Ya, kita ambil ini, yang kita drag ke sini. Ini apa dari masukannya, siswa pelajaran terlalu banyak. Ini jamnya, kemudian juga kurangi. Jadi kita klik lagi di sini, kita note, ya, reduce apa nih, konten kurikulum, atau kata lainnya mungkin simplify kurikulum konten. Nah, ini kita yang bikin sendiri karena kita mulai memahami data yang kita baca, kemudian kita interpretasi ya bahwa kalimat ini kita interpretasi sebagai bahwa guru menginginkan konten kurikulum itu dikurangi. Kita drag ke sini. Udah ada pindah ya. Jadi kalau kita klik misalnya more training, itu dia hanya tinggal kalimat atau data yang terkait dengan suggestion guru untuk menambah banyak pelatihan. Nah, ini kan baru dari satu manuskrip, Ibu Bapak. Nah, kalau kita baca manuskrip-manuskrip yang lain, nanti tentunya akan makin kaya dia dengan data-data. Nah, dengan melihat ini saja, sebagai peneliti kualitatif, kita mulai dapat pola ini, bahwa dengan satu manuskrip, dengan satu transkrip, ada wawancara, kita udah dapat pola bahwa untuk pertanyaan pertama, apa masalah yang dihadapi guru dalam kurikulum 2013? Yang pertama adalah kekurangan jam, ya, terutama mengajar bahasa Inggris yang sebelumnya 4 jam, sekarang dikurangi jadi 2 jam. Kemudian ada kemampuan siswa yang beragam, yang pintar banget, ada yang tak pandai gitu ya, sehingga banyak dia segala macam. Terus sarannya apa? Harus banyak pelatihan untuk guru, dan kurangi juga jam sekolah karena anak-anak capek, katanya kan. Kemudian juga disederhanakan konten kurikulum yang terlalu banyak. Oke, sudah dapatkan polanya. This is qualitative study, ya kan? Kita bangun sendiri memang polanya, tapi udah dibantu memanage-nya dan mengklasifikasinya dengan in vivo. Oke, Ibu Bapak. Nah, nanti kalau kita menulis artikel, kita udah dapat ini data, sehingga yang kayak tadi, ketika guru mengatakan limited teaching hour, misalnya, kita tinggal copy paste aja yang ini. Ya, kita copy paste ke artikel kita gitu. Ya kan, kita kerja misalnya di Word dokumen,
Nah, kemudian kita copy paste, ya, sambil kemudian kita sebut, misalnya according to X, misalnya. Kalau ini Harry ya kan, according to Harry, ya, dia suggest bagaimana guru harus lebih banyak diberi pelatihan. Nah, dalam penelitian kualitatif kan kadang-kadang data dari wawancara itu kalau mau sangat bagus kita tampilkan sebagai data atau temuan kita, gitu, finding gitu ya, untuk membackup tema yang kita dapatkan. Baik, nah kalau misalnya kita sudah anggap ini sudah selesai mengolah data-data wawancara ini dan segala macam, sudah dapat ini segala macam, ya. Nah kemudian kita mau tutup ini ya, tinggal ini aja, file, kemudian close. Begini. Atau maaf, jangan lupa save dulu lah, save. Tapi sebenarnya setiap 15 menit dia otomatis menyimpan ya. Nah setelah di save, kemudian close. Nah, balik dia ke sini. Nah, karena kita sudah bekerja, saat kita close, itu project tadi itu kelihatan di sisi kiri ini dia, recent project. Nah, ini yang barusan kita ini kan kerjakan gitu. Nah, kalau kita mau melanjutkan pekerjaan lagi, anggap hari ini udah selesai, besok mau kita lanjutkan, tinggal klik ini aja. Ya kan? Klik itu. Nah, ini tersimpan dengan baik di sini. Ini data-data yang sudah kita kerjakan. Nah, mungkin next hari besoknya kita kerja lagi dengan file yang mana gitu ya. Misalnya interview dari sini gitu ya. Ya kan, kita baca lagi gitu kan. Nanti kita coding lagi, codingnya ada di sini. Oke, itu. Baik, Ibu Bapak, mudah-mudahan bisa dapat sense-nya bagaimana bekerja dengan NVivo ya. Baik, sekarang saya tutup lagi ini, saya close. Nah, itu sesi perkenalan bekerja dengan NVivo untuk mengolah data kualitatif. Nah, sekarang, karena ada yang bertanya kemarin, saya akan menunjukkan bagaimana kita bekerja dengan NVivo untuk melakukan literature review. Karena ada kemarin Bapak yang bertanya, saya baca artikel tertentu, Pak, bagus isinya, tapi setelah itu saya lupa. Kemarin saya baca di mana gitu ya, hilang dia. Nah, kemarin saya udah kasih satu contoh, Ibu bisa memanage dengan cara manual. Ada grid reading, grid bacaan saya waktu di Monas kemarin ya, itu manual. Nah, sekarang itu ya bisa kita lakukan juga dengan NVivo, Ibu Bapak, mengelolanya. Nah, jadi kita bisa open new project di sini. Blank ya, open blank project. Misalnya di sini literature review misalnya. Kita bikin literature review. Ya, kita tunggu. Jadi ini khusus project untuk literature review, bukan yang analisa data yang tadi. Nah, seperti yang saya bilang, ini link-link ke internet, kita X-kan aja ya Ibu Bapak ya. X-kan. Nah, karena sekarang sudah ada add-on untuk impor data dari Mendeley, termasuk juga dari EndNote yang lain-lain Ibu Bapak. Ya, jadi yang pertama bisa kita lakukan kalau mau literature review adalah mengimpor semua data-data di Mendeley kita ke sini. Ya, lagi mengimpor, jadi klik impor, kemudian nanti import data-data Mendeley kita di situ. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk import data ini? Kita harus pergi dulu ke Mendeley kita. Kita buka Mendeley kita. Jadi kita nggak perlu menginput data secara satu-satu gitu ya. Ya, tapi kalau memang belum ada data di Mendeley, ya lakukan proses kayak tadi, mengimpor data satu-satu gitu ya ke dalam software NVivo. Tapi kalau sudah ada data Mendeley-nya, ini asumsinya kita sudah bekerja dengan Mendeley, kita bisa mengimpor data itu secara otomatis ke dalam NVivo. Nah, gimana caranya? Ini saya tunjukkan. Oke, nah ini kan saya sedang di Mendeley saya nih Bapak. Ya. Nah, saya ingin semua data yang saya miliki di Mendeley ini masuk ke NVivo. Nah, apa yang harus saya lakukan? Yang harus saya lakukan adalah meng-highlight ya dari atas ini. Ya. Meng-highlight, sebentar yang masih bekerja ya, synchronize. Nah, ini. Meng-highlight yang dari atas ini sampai ke bawah dengan cara Ibu Pak meng-highlight kan, taruh kursornya di sini. Ya, kemudian tekan shift, kemudian tekan panah bawah. Nah, kayak gini. Shift,
Ya, highlight sampai ke bawah. Jadi kemudian semua data nanti akan terimpor. Ya, sampai ke bawah ini sudah. Nah, kemudian lepas save sama panah bawahnya, kemudian klik kanan di sembarang tempat sini, klik kanan. Oke, dah, klik kanan. Kemudian ekspor dulu di sini, pilih ekspor. Ini ekspor yang ini. Oh, ada yang tadi saya harusnya memilih ini ya, memilih yang ini, RIS ini. Kemudian saya taruh di download aja lah, biar mudah. Save. Ya, balik ke Mendeley. Maaf, balik ke NVivo. Di NVivo kita klik Mendeley. Kemudian di mana saya taruh tadi? Di download ya. Nah, ini dia My Collection. Nah, klik My Collection itu, kemudian open. Kemudian ditanyanya, kita iakan aja import. Nah, ini lagi proses nih. Creating 7 sampai 90. Saya ada 90 file. Sekarang sedang berproses import ke NVivo. Tunggu sampai selesai dia. Jadi kita nggak perlu import satu-satu. Ya, itu sudah 79 dari 90. Ini di bawah ini bisa kelihatan. Kita tunggu. Ya, 89. Ya, hampir selesai. Ya, classifying sekarang filenya. Yes, 90 selesai. Yes. Nah, semua data di Mendeley kita sekarang sudah ada di dalam NVivo, Ibu Bapak. Nah, jadi kalau kita klik file ini ada di sini semua. Ini yang PDF file. Ya, PDF file. Kalau klasifikasinya macam-macam ya, ada yang referen aja sini. Ini yang tidak ada PDF-nya, tapi ada yang berbasis PDF nampak di sini. Nah, jadi Ibu Bapak bisa membacanya langsung dari sini Ibu Bapak. Jadi anggap punya satu artikel, kemudian ingin membaca, baca aja di NVivo. Nah, saat kita membaca itu, nanti kita bangun coding tadi itu. Ya, misalnya kita ingin, misalnya ketemu definisi tertentu, ya kan, tentang penelitian kita. Ya, kita bikin codingnya, definisi gitu ya. Ya, jadi kita bisa bangun coding sendiri di sini ya, di code ini. Kita klik dulu code. Nah, kita bikin new node, misalnya definisi. Kemudian kita oke-kan. Kemudian setelah definisi itu misalnya kita bikin apa namanya node lain misalnya penelitian sebelumnya ya, penelitian lain atau penelitian lain. Ya, kita bangun lagi. Kemudian kita bikin lagi misalnya apa ya? Misalnya terkait dengan metodologi gitu ya. Oke, 3 itu dulu. Ya, definisi, metodologi, penelitian lain. Ya, kayak ini maksudnya hasil-hasil penelitian lain biar nanti bisa kelihatan gap-nya di mana. Nah, balik lagi ke file tadi, Bapak. Kita ambil misalnya satu contoh di sini ya. Extensive reading, Vincent School, successful story gitu ya. Nah, kita baca dalam ini, kita baca-baca. Kan? Nah, ini bisa kita bawa ke pinggir ya, Bapak, yang berlebih banyak space-nya bacanya. Nah, kemudian nah,
Kita ngelihat misalnya hasil PISA ya. Hasil PISA tahun 2015. Ya kan? Kalau misalnya kita mau ini kita simpan di apa namanya? Di dalam literatur kita bisa bangun note baru ini. Namanya kita balik dulu ke note ini. Kita bikin new note. Misalnya data ranking Indonesia misalnya. Ranking ya. Nah, saya ingin mengutip yang PISA ini, karena ini sering dikutip juga dalam beberapa artikel ya, bahwa Indonesia itu di ranking dengan skor cuma 347 ya. Misalnya. Ya. Sampai ke sini, kita ingin mau menyimpan itu. Nah, kita kayak kita melakukan coding tadi itu, kita drag ini, kalimat ini, kemudian kita bawa ke data tadi ya, data-data ranking kita lepas di situ. Ya. Maka kemudian data PISA itu kemudian masuk hanya di coding yang di sini dia. Gitu. Nah, hanya itu dia. Nah, kalau kita mau lihat detailnya, tinggal klik di atas ini. Gitu. Nah, kita baca lagi misalnya. Kalau kita ketemu something like definisi ya, tentu aja nih. Ini extensive reading ya. Anggap aja ini kita ketemu satu definisi yang menurut kita bagus ya. Misalnya ini. Renandia ini kan. Misalnya aja ya, walaupun ini bukan contoh yang tepat juga, karena ini bukan define, ini suggest ya. Tapi anggapnya ini Renandia mendefinisikan sesuatu, maka definisi Renandia ini kita bawa ke sini. Oke. Maka sekarang di dalam node definisi itu adalah apa yang tadi disebut oleh Renandia gitu. Nah, kalau misalnya Bapak misalnya merasa-rasa kayak kemarin saya sudah pernah deh baca tentang PISA, tapi di tulisan siapa ya? Di mana kemarin saya temukan ya? Nah, ada fasilitas yang bagus di di NVivo itu fasilitas query ya. Query itu kayak semacam ini ya, semacam search engine gitu, ini yang sini nih. Jadi kita klik search query ini, query this node ini, ya kan? Kemudian kita bisa mencari word frequency query, kemudian bisa text search. Nah, kita pilih text search. Ya. Nah, Bapak misalnya tadi kan PISA kan yang Bapak ingin tahu kan? Ya udah kita ketik aja kata kuncinya PISA, kemudian Bapak searching ya dengan cara run query ini, run query. Maka nanti NVivo akan mengarahkan bahwa kata PISA ditemukan di sini. Ini dia ada name. Ya kan, ada 3 kali kata PISA disebut di situ. Sehingga Bapak kemudian bisa klik lagi dokumen tadi itu, ini ditunjukkan ya bahwa PISA ada di sini, PISA 3 kali disebut di sini. Sehingga demikian bacaan kita itu mudah kembali di trace back ya, dicari ulang gitu. Nah, silakan diikuti intuisi Bapak sendiri, apa saja yang keperluan Bapak di sini untuk membangun node ini, ya, karena node itu sesuai kebutuhan kita Ibu Bapak. Nah, jadi kalau saya saran karena Bapak udah punya Mendeley, kemudian kalau nanti pakai NVivo langsung diimpor ke NVivo, kemudian membacanya nanti tidak di luar tapi langsung aja di NVivo ini. Baik Ibu Bapak, mudah-mudahan sudah dapat feel-nya ya bagaimana menggunakan NVivo untuk data analisis, terutama data kualitatif dan menggunakannya untuk literature review. Masih banyak tentu yang perlu dieksplor dari NVivo ini, tapi at least ini bolehlah sebagai perkenalan ya. What is NVivo about ya kan? Sehingga kemudian kalau Bapak Ibu nanti tertarik bisa mungkin membeli full license-nya, kemudian bisa belajar lebih lanjut. Terus terang saya juga masih belajar terutama untuk kuantitatif Ibu Bapak. Like a bird on a tree, I'm just sitting here.